Aku adalah jenius tiada tara dari klan Qilin. Sayangnya, aku hidup di masa malapetaka awal Longhan, saat perang tiga klan sedang bergejolak. Aku menyaksikan bangsaku, para Qilin, dibantai habis oleh klan Naga dan Phoenix. Namun, aku tidak maju untuk membela mereka dari musuh. Sebaliknya, aku berbalik menuju tanah terpencil di perbatasan Honghuang. Itu karena aku yang bereinkarnasi hanyalah seekor Qilin api yang masih kecil. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, pergi ke medan perang sama saja dengan bunuh diri. Untungnya, Qilin api secara alami menguasai api bawaan lahir. Aku hanya butuh waktu yang cukup untuk tumbuh dan berlatih dengan tenang. Kelak, aku pasti bisa menguasai satu wilayah di Honghuang. Setelah mengembara selama beberapa tahun, tubuhku telah tumbuh menjadi Qilin dewasa. Pada saat yang sama, aku tiba sendirian di tepi jurang di pegunungan 100.000. Tempat ini sungguh lokasi yang sempurna untuk bersembunyi. Di bawah jurang, aku merasakan seutas api bumi yang sangat cocok untuk kebutuhanku berkultivasi. Tepat pada saat ini, sebuah suara mekanis terdengar di telingaku. Selamat kepada tuan rumah. Sistem pilihan tingkat dewa telah berhasil terikat. Sistem pilihan tingkat dewa sekarang akan memberikan misi. Qilin primal dari klanmu sedang bertarung sampai mati melawan naga leluhur dan Phoenix primal, dan menderita luka parah. Apakah kau ingin pergi membantunya? Pilihan 1. Terima misi. Kau akan bisa mempelajari teknik tertinggi klan Qilin. Teknik 9 transformasi Qilin. Pilihan 2. Tolak misi. Kau akan mendapatkan warisan dewa dan iblis bawaan lahir. Teknik penempaan tubuh dewa dan iblis. Melihat sistem cheat ini muncul tiba-tiba, aku langsung menolaknya tanpa berpikir sejenak pun. Itu karena aku tahu betul bahwa teknik 9 transformasi Qilin jauh lebih lemah daripada teknik penempaan tubuh dewa dan iblis. Terlebih lagi, pelindung klan Qilin sudah diambang kematian. Pergi sekarang hanya akan menjadi teman pengiring kematiannya. Setelah pilihan dibuat, metode kultivasi teknik penempaan tubuh dewa dan iblis langsung membanjiri pikiranku. Dalam sekejap, teknik itu sudah berjalan secara otomatis. Aku sangat gembira, dan segera melangkah masuk ke dalam jurang raksasa di hadapanku. Jauh di bawah jurang, ada sebuah area yang dipenuhi lava. Tepat saat aku mendekati area lava itu, aura berbahaya muncul dari dasar lava. Memasuki wilayah jurang, terdeteksi bahwa tempat ini telah ditempati oleh makhluk lain. Apakah kau ingin membasmi mereka? Pilihan 1. Terima misi. Basmi klan raksasa lava. Rebut wilayah jurang. Setelah berhasil, kau dapat mengubah jurang ini menjadi dojo eksklusifmu. Dojo ini bisa menghalangi deteksi kesadaran ilahi para saje. Juga bisa menahan serangan penuh dari seorang semi-saje. Pilihan 2. Tolak misi. Kau akan mendapatkan harta karun spiritual Houtian, Zirah Iblis Langit. Melihat itu, aku langsung menerimanya. Pada saat yang sama, lebih dari 10 raksasa lava tiba-tiba muncul dari lava di jurang. Makhluk semacam ini sangat langka di Honghuang. Mereka terlahir secara alami di dalam lava api bumi. Tubuh asli mereka adalah batu keras di dalam lava, yang telah menyerap esensi matahari dan bulan selama bertahun-tahun. Mereka baru saja memiliki kesadaran. Meskipun punya kekuatan serangan, tingkat kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Yang terkuat hanya setingkat immortal langit tingkat 8. Sisanya kebanyakan berada di tahap awal ranah immortal langit, bahkan ada yang hanya di ranah immortal bumi. Meskipun aku baru saja menembus ke immortal langit tingkat 5, namun, sebagai Qilin api, keunggulan rasku sudah cukup untuk menghancurkan lawan meskipun kultivasiku sedikit lebih rendah. Terlebih lagi, aku sudah menguasai api sejati matahari. Api ini bisa melelehkan segala sesuatu di dunia. Meskipun para raksasa lava tinggal di dalam lava dan tahan terhadap kekuatan api bumi, di hadapan api sejati matahari, api bumi tidak ada apa-apanya. Aku selalu bertindak tegas. Begitu menyerang, aku langsung menggunakan jurus terkuatku. Aku menyemburkan api sejati matahari ke arah para raksasa lava. Di bawah kobaran api sejati itu, para raksasa lava bahkan belum sempat bereaksi sebelum berubah menjadi abu. Setelah membereskan semua raksasa lava, aku secara resmi menguasai tempat ini. Hadiah sistem langsung diberikan. Sebuah kekuatan misterius menyelimuti jurang, tanpa menimbulkan gejolak sedikit pun. Selama 10 hari berikutnya, Honghuang masih bergejolak. Perang antara 3 klan Qilin, Naga, dan Phoenix entah kapan akan berakhir. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terseret ke dalam api perang. Tanah bersimbah darah. Sebuah tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hingga suatu hari, Qilin primal gugur, naga leluhur dipenggal, dan Phoenix primal menumpahkan darahnya. 3 klan kehilangan kekuatan tempur terkuat mereka, dan dunia Honghuang perlahan menjadi tenang. Namun, aku yang mengetahui alur cerita Honghuang, sangat paham. Saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk muncul. Masih banyak peristiwa besar yang akan terjadi. Qilin primal telah gugur,
dan klan Qilin berada dalam situasi putus asa. Apakah kau bersedia mengumpulkan sisa-sisa pasukan dan memimpin klan Qilin untuk bangkit kembali dan mendominasi Honghuang? Pilihan 1. Terima misi. Kau akan mendapatkan harta karun spiritual Hotian, kipas 5 unggas 7 api. Pilihan 2. Tolak misi. Kau akan mendapatkan salah satu dari 5 bendera arah Xiantian, yaitu bendera cahaya api Lidi. Melihat misi baru yang muncul, aku menggelengkan kepala dengan tenang. Sepertinya sistem ini sejalan dengan pemikiranku. Setelah memilih untuk menolak misi, bendera cahaya api Lidi langsung kudapatkan. Ini adalah harta karun spiritual Xiantian dengan kekuatan tak terbatas. Tidak hanya bisa membasmi kejahatan dan kebal dari semua sihir, tetapi juga bisa mengacaukan yin dan yang serta membalikan 5 elemen. Jika aku bisa mengumpulkan kelima bendera arah Xiantian, ditambah dengan kultivasi yang memadai, bahkan jika aku keluar dari dojo jurang ini, aku akan memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Aku pun segera menempatkan bendera cahaya api Lidi di dalam dojo jurang. Satu harta spiritual lagi berarti satu lapis perlindungan tambahan. Selama hari-hari ini, kultivasiku meningkat pesat. Meskipun energi spiritual di sini tipis, tapi ada api bumi sebagai gantinya. Ditambah lagi dengan pemurnian terus-menerus dari api sejati matahari, dan teknik dewa dan iblis yang berjalan otomatis. Kultivasiku telah mencapai immortal langit tingkat 9. Hanya selangkah lagi dari ranah immortal sejati. Tapi ranah immortal sejati di Honghuang masih merupakan eksistensi yang tidak berarti. Di dunia Honghuang saat ini, immortal emas ada di mana-mana. Pada saat yang sama, di Gunung Iblis Langit di barat, melihat malapetaka awal Longhan akan segera berakhir, senyum sinis muncul di wajah leluhur iblis Luohou, yang telah merencanakan selama bertahun-tahun. Dialah yang diam-diam memprovokasi perang 3 klan, menyebabkan Honghuang dipenuhi pertumpahan darah dan penderitaan. Dia ingin mencapai Dao melalui pembantaian, menggunakan malapetaka besar ini untuk menerobos tingkatannya. Kematian para pemimpin 3 klan juga berkat campur tangannya secara diam-diam. Luohou berniat mengumpulkan esensi darah dari miliaran makhluk, dan kebencian dari pembantaian di Honghuang untuk mencapai Dao. Kini, segalanya telah siap. Untuk mencegah hal tak terduga, dia bahkan memasang formasi 4 pedang Zuxian dan berjaga dengan tombak pembunuh dewa di tangan. Tepat pada saat itu, di bawah Gunung Iblis Langit, seorang lelaki tua dengan aura abadi muncul. Leluhur iblis, kau telah membunuh tak terhitung banyaknya makhluk dan menentang kehendak langit. Hari ini semua harus berakhir. Yang datang tak lain adalah leluhur Dao Hongjun. Meskipun rencana Luohou sangat dalam, menghadapi Semisage Hongjun yang telah memahami gio keberuntungan dan diakui oleh Dao Langit, dia hanya bisa mengalami kekalahan telak. Pertarungan hebat antara Hongjun dan leluhur iblis Luohou sedang memanas. Apakah kau memilih untuk keluar dari jurang dan membantu? Pilihan 1. Terima misi. Bantu Hongjun, dan kau akan mendapatkan simpatinya. Pilihan 2. Terima misi. Bantu Luohou, dan kau akan mendapatkan harta karun spiritual Xiantian, teratai hitam pemusnah dunia tingkat 13. Pilihan 3. Tolak misi. Kau akan mendapatkan akar spiritual langit dan bumi, 20 pohon buah roh api, 15 pohon persik keabadian, 5 pohon buah ginseng. Aku yang sedang dalam pengasingan pun terkejut melihat misi ini. Aku sudah tahu tentang pertarungan antara Hongjun dan leluhur iblis. Ini adalah pertempuran kunci di akhir malapetaka awal Longhan. Meskipun hadiah misinya sangat menggiurkan, tapi setelah kupikir-pikir lagi, dengan kultivasiku saat ini, pergi ke sana sama saja dengan cari mati. Aku pun langsung memilih opsi ketiga. Hadiahnya langsung kuterima. Dalam sekejap, 20 pohon buah roh api dan 15 pohon persik keabadian muncul di dalam jurang. 5 pohon buah ginseng. Setiap pohon dipenuhi dengan buah yang melimpah. Aku yang tadinya sedikit ragu, sekarang tertawa terbahak-bahak. Ini adalah benda-benda yang sangat kubutuhkan. Aku pun segera mengumpulkan semua buah dan melanjutkan kultivasi tertutupku. Berkat akar spiritual surga dan bumi ini, jurang yang awalnya memiliki energi spiritual tipis, tiba-tiba menjadi sangat kaya akan energi spiritual. Aku punya firasat, seiring berjalannya waktu, tempat ini pasti akan menjadi tanah suci kultivasi yang tidak kalah dari surga kultivasi. Dengan akar spiritual surga dan bumi ini di tangan, sumber daya kultivasi dapat tumbuh kembali setelah habis. Waktu di zaman purba berlalu tanpa terasa. Setelah menyerap banyak sumber daya, tingkat kultivasiku telah mencapai alam dewa sejati tingkat 5. Tepat saat misi baru muncul, aku tiba-tiba membuka mataku. Leluhur iblis Luohou akan segera kalah telak. Apakah aku harus memilih untuk keluar dari jurang dan membantunya? Pilihan 1. Ambil misi untuk membantu Luohou, bisa mendapatkan simpatinya, menjadi murid terakhir jalan iblis, dan mewarisi sebagian warisan leluhur iblis. Pilihan 2. Tolak misi. Bisa mendapatkan jurus sakti Qilin Purba, auman penakluk surga dan segala binatang. Melihat hadiah pilihan kali ini,
Aku langsung memilih opsi kedua. Aku pun segera memahami jurus sakti auman penakluk surga dan segala binatang dari Kilin Purba. Dalam ingatanku, jika seorang ahli dari klan Kilin berhasil menguasai jurus ini, satu auman bisa menaklukkan Phoenix 9 langit, juga bisa memusnahkan klan naga 4 lautan. Ini benar-benar jurus sakti pelindung klan yang tak tertandingi. Tidak kusangka sekarang aku juga berhasil mempelajarinya. Seiring dengan pemahamanku akan jurus sakti ini, jauh di Gunung Iblis Langit di barat, 8 jenderal perang bawahan leluhur Iblis Luohou semuanya gugur dalam pertempuran. Dirinya sendiri juga terluka parah dan tidak bisa diselamatkan. Sebelum tewas, dia memilih untuk kabur demi menyelamatkan diri. Dengan tingkat kekuatannya, bahkan Hong Jun pun sulit menghentikannya. Dalam sekejap, gunung-gunung abadi dan nadi spiritual di barat hancur, ribuan makhluk spiritual tewas. Hong Jun pun karena itu berutang karma pada tempat ini. Dia dan Luohou, yang satu menguasai penciptaan, yang satu menguasai pembantaian. Kebaikan dan kejahatan bertarung sampai mati. Hanya jika salah satu pihak benar-benar musnah, pihak lain baru bisa berhasil mencapai pencerahan. Dengan kematian Luohou, kesengsaraan awal Longhan pun resmi berakhir. Klan Kilin, Phoenix, dan naga yang pernah mendominasi zaman purba, sejak saat itu mulai mengalami kemunduran. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menderita dalam malapetaka besar ini, menaruh dendam yang mendalam pada ketiga klan. Inilah alasan mengapa anggota ketiga klan itu semakin langka di masa depan. Memancing kemarahan massa dan kehilangan perlindungan dari para ahli, situasi ketiga klan menjadi semakin berbahaya dari tahun ke tahun. Pada saat ini, di luar jurang di pegunungan 100.000, kekuatan garis keturunanku yang telah berkultivasi tertutup selama bertahun-tahun tiba-tiba bergejolak. Ini adalah metode indera khusus klan Kilin, menandakan bahwa ada kilin api lain yang muncul di dekat sini. Mereka sedang mengirimkan sinyal bahaya. Sesama kilin api sedang diburu. Apakah aku harus memilih untuk menolong? Pilihan 1. Ambil misi. Bisa mendapatkan salah satu harta karun spiritual bawaan. Bendera 5 arah, yaitu bendera aprikot kuning Wuji. Pilihan 2. Tolak misi. Bisa mendapatkan harta karun spiritual buatan, cakar perenggut jiwa. Sinyal bahaya dan misi baru yang tiba-tiba ini membuatku sangat gembira. Setelah memilih untuk mengambil misi, aku mendapatkan satu lagi bendera 5 arah. Aku pun segera menempatkan bendera aprikot kuning Wuji di dalam dojo jurang. Saat ini, aku sedang berbaring di atas sebuah batu besar di tengah lahar api tanah. Kesadaran spiritualku menyebar keluar dan menemukan bahwa 3.000 li di luar jurang, 3 ekor kilin api yang berlumuran darah sedang berlari panik, dengan sekelompok besar siluman serigala mengejar di belakang mereka. Kini, klan Kilin telah merosot. Banyak anggota klan yang diburu oleh berbagai pihak, entah untuk diserap esensi darahnya demi meningkatkan kultivasi, atau dijadikan harta karun sihir. Para siluman serigala ini, saat klan Kilin masih berjaya, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi klan bawahan. Namun sekarang, mereka berani memburu kilin api. Dunia benar-benar telah berubah, keluhku dalam hati. Pada saat yang sama, aku menggunakan teknik rahasia garis keturunan untuk mengirimkan suara ke pikiran ketiga kilin api itu. Kalian, pergilah ke arah barat, langsung masuk ke wilayah jurang. Aku bisa menjamin keselamatan kalian. Meskipun aku mengambil misi, aku tidak berniat keluar dari jurang. Cukup dengan membiarkan ketiga kilin api itu melarikan diri ke dekat jurang. Aku yakin bisa melindungi mereka sepenuhnya. Ketiga kilin api yang merasakan transmisi suara dari garis keturunan itu ekspresinya berubah drastis. Mereka tidak menyangka setelah melarikan diri ke tempat terpencil seperti pegunungan 100.000, mereka masih bisa bertemu dengan sesama klan. Mereka bertiga saling berpandangan, lalu segera mempercepat lari mereka, menuju ke arah jurang tempatku berada. Banyak siluman serigala di belakang mereka telah mencapai alam dewa sejati. Kali ini, mereka mengincar ketiga kilin api yang hanya berada di alam dewa langit. Jika berhasil membunuh dan merebut esensi darah mereka, pasti akan bisa menyenangkan pemimpin klan mereka. Setelah berlari sekuat tenaga, ketiga kilin api itu akhirnya memasuki wilayah jurang. Tempat ini adalah dojoku. Aku sudah memasang 2 bendera 5 arah bawaan. Tanpa izinku, makhluk dengan kekuatan rendah yang mendekat akan langsung tewas terbunuh. Untungnya, semua berada dalam kendaliku. Ketiga kilin api itu masuk ke dalam jurang dengan selamat. Sementara itu, banyak siluman serigala di belakang mereka langsung tewas begitu menginjakkan kaki di jurang. Hal ini membuat ketiga kilin api itu sangat terkejut. Para siluman serigala yang tersisa dan belum sempat memasuki jurang masih merasa ketakutan. Saat itulah aku berteriak pelan ke arah luar, menggunakan auman penakluk surga dan segala binatang. Di bawah auman dahsyat ini, semua siluman serigala yang tersisa di luar hancur menjadi debu, lenyap dari antara langit dan bumi. Ketiga kilin api itu langsung bersujud di dalam jurang. Meskipun belum melihat wujud asliku,
Mereka sudah tergetar oleh kemampuanku dan memberi hormat dengan takzim. Junior dari klan Kilin Api memberi hormat pada leluhur. Terima kasih atas anugerah leluhur yang telah menyelamatkan nyawa kami. Auman dahsyat barusan adalah jurus sakti yang hanya bisa dikuasai oleh para ahli di klan kita. Konon, itu adalah jurus pelindung klan yang diturunkan oleh Kilin Purba. Saat ini, di klan kita, mungkin sudah tidak ada lagi yang bisa menguasainya. Aku bukanlah seorang leluhur. Aku hanya seseorang yang bosan dengan pembantaian di masa lalu pergi meninggalkan klan dan menemukan tempat yang tenang ini untuk berkultivasi tertutup. Bagaimana keadaan klan Kilin sekarang? Aku bertanya dengan berpura-pura bijak. Leluhur, garis keturunan Kilin Api kami hampir musnah, hanya tersisa kurang dari 1/10. Cabang Kilin lainnya juga menderita korban yang sangat besar. Selama bertahun-tahun ini, para siluman di zaman purba selalu mengincar klan kami. Mohon leluhur turun tangan untuk menyelamatkan klan Kilin. Aku sudah tahu, tapi takdir tidak bisa diubah. Kalian istirahatlah dulu di sini untuk sementara waktu, jangan keluar. Dunia luar sangat berbahaya. Kalian tinggallah di sini, sekaligus untuk menjaga agar garis keturunan Kilin Api kita memiliki beberapa keturunan berdarah murni yang tersisa. Mengenai nasib klan Kilin, aku sudah mengetahuinya dengan jelas. Mencapai puncak lalu menurun adalah siklus hukum langit. Di masa depan, Kilin berdarah murni hampir punah. Tunggangan Guru Agung Wen pada zaman Feng Shen, yaitu Kilin Tinta, dan tunggangan Raja Iblis Kerbau pada zaman perjalanan ke barat, yaitu binatang bermata giok dan berpupil emas. Semuanya adalah Kilin campuran, termasuk cabang Kilin air. Hanya tunggangan Bodhisattva Guan Yin, singa emas, yang garis keturunannya sedikit lebih murni, namun statusnya tetaplah rendah sebagai tunggangan. Klan Phoenix hampir musnah. Keadaan klan naga sedikit lebih baik, tetapi setelah malapetaka besar, para ahlinya hampir semua tewas. Di masa depan, mereka hanya bisa menjaga 4 lautan, bertugas mengatur awan dan hujan di dunia manusia. Sedikit saja melakukan kesalahan, mereka akan dipanggil ke Istana Langit untuk dihukum di panggung pemenggalan naga. Nasib ketiga klan semuanya sangat tragis. Mengetahui arah takdir yang seperti ini, tentu saja aku tidak akan ikut campur dengan gegabah. Bisa mempertahankan beberapa garis keturunan Kilin murni sudah bisa dianggap sebagai sebuah jasa. Baiklah, aku akan melanjutkan pertapaanku. Jika tidak ada urusan penting, jangan datang dan menggangguku. Di tanah jurang ini, selain area magma api bumi ini, kalian boleh berjalan-jalan sesuka hati di tempat lain. Aku telah menanam banyak tanaman spiritual di sini. Tunggu sampai mereka matang. Kalian juga bisa memetik beberapa untuk kultivasi kalian. Setelah memberikan beberapa nasihat, aku kembali bertapa dalam pengasingan. Waktu berlalu di dunia luar, entah sudah berapa tahun lamanya. Tiba-tiba, seluruh Hong Huang bergetar hebat. Pertanda baik turun dari langit dan mata air spiritual menyembur dari bumi. Sebuah tekanan kekuatan yang dahsyat menyapu daratan Hong Huang, mengejutkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Terlihat Ki Ungu membubung ke langit dan suara Dao menyebar kemana-mana. Energi spiritual di seluruh Hong Huang bergejolak hebat. Banyak makhluk yang semula berbulu, bertanduk, dan lahir dari telur, serta unggas spiritual yang terbang tanpa kesadaran. Kini semuanya tercerahkan. Mereka memahami metode kultivasi pernapasan sederhana. Aku adalah Hong Jun. Hari ini, aku telah mencapai pencerahan dan menjadi orang suci. Karena telah memahami giok penciptaan, maka aku akan menyebarkan Dao atas nama langit. 3.000 tahun dari sekarang, mereka yang berjodoh bisa datang ke Istana Zixiao di luar 33 surga untuk mendengarkan khotbahku. Kalimat ini bergema di seluruh Hong Huang selama 10 tahun penuh. Aku, yang sedang bertapa di dalam jurang, perlahan mengangkat kepala dan menatap langit. Hong Jun telah menjadi orang suci. Dan karena pencerahannya, makhluk yang tak terhitung jumlahnya memperoleh kesadaran, dan pahala dalam jumlah besar muncul, terus mengalir menuju tanah di timur. Ini adalah hadiah dari Dao Surgawi bagi mereka yang telah berjasa besar bagi Hong Huang. Fenomena langit dan bumi seperti ini sungguh mengejutkan. Hong Jun telah menjadi orang suci. Apakah aku harus keluar dari jurang untuk memberi selamat? Pilihan 1. Ambil misi. Kamu bisa mendapatkan sepotong kayu wutong abadi. Pilihan 2. Tolak misi. Kamu bisa mendapatkan 3 juta pahala. Melihat pahala yang turun dari langit terus mengalir ke dojo Hong Jun, meskipun ada sedikit rasa iri di hatiku, tetapi setelah misi baru muncul, aku langsung memilih 3 juta pahala itu. Dengan pahala ini, aku bisa dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasiku dalam waktu singkat, dan itu tidak akan merusak fondasiku. Tepat di saat aku mendapatkan 3 juta pahala, jumlah pahala yang sangat besar yang semula mengalir ke Hong Jun tiba-tiba berkurang hampir setengahnya. Hal ini membuat leluhur Dao Hong Jun sedikit mengernyitkan dahi. Dia mencoba menghitung dengan jarinya tetapi tidak menemukan apa-apa. Meskipun sudah menjadi orang suci, dia tetap merasa bingung saat ini.
Sementara itu, aku yang telah mendapatkan 3 juta pahala, segera mulai memurnikannya. Tingkat kultivasiku langsung menembus kesuansian tingkat 4. Setelah memurnikan 500.000 pahala lagi, tingkat kultivasiku mencapai suansian tingkat 9. Lalu memurnikan 1 juta pahala lagi, tingkat kultivasiku memasuki Tai Suansian tingkat 3. Dengan sisa 1 juta pahala, aku juga tidak ragu untuk terus memurnikannya. Saat 3 juta pahala habis, tingkat kultivasiku telah mencapai Tai Suansian tingkat 6. Hanya selangkah lagi dari alam Jinxian. Setelah selesai memurnikan 3 juta pahala, waktu berlalu dalam sekejap selama 3.000 tahun. Hong Jun memberikan khotbah di istana Zixiao di luar 33 surga. Apakah aku harus keluar dari jurang untuk mendengarkan Dao? Pilihan 1. Ambil misi. Kamu bisa mendapatkan harta karun spiritual Haotian, gunting jiao emas. Pilihan 2. Tolak misi. Kamu bisa mendapatkan 1 tetes darah esensi rusa ilahi Xiantian. Melihat kedua pilihan ini, meskipun aku tidak tahu kegunaan ajaib dari darah esensi rusa ilahi Xiantian, tetapi dibandingkan dengan harta karun spiritual Haotian yang nilainya tidak tinggi, aku memilih yang kedua tanpa berpikir panjang. Aku segera mulai memurnikan darah esensi rusa ilahi Xiantian. Kekuatan yang terkandung dalam 1 tetes darah esensi ini jauh melampaui imajinasiku. Selama proses pemurnian, tingkat kultivasiku terus meningkat pesat. Aku dengan cepat melangkah ke alam Jinxian. Tidak hanya itu, aku jelas merasakan bahwa garis keturunan dan potensi bawaanku juga telah mengalami transformasi. Miliaran makhluk di dunia Hong Huang semuanya memiliki potensi bawaan. Yang terkuat di antaranya adalah 3.000 dewa dan iblis. Sebagai dewa Xiantian, potensi bawaan mereka tak tertandingi. Mereka lahir dari kaos. Leluhur iblis Luo Hou dan leluhur Dao Hong Jun termasuk di antaranya. Berikutnya adalah makhluk Xiantian, yang merupakan kelompok makhluk pertama yang berevolusi di Hong Huang setelah Pangu menciptakan langit dan bumi. Makhluk Xiantian teratas terbentuk dari esensi tubuh Pangu. Contohnya, 3 yang murni yang terbentuk dari 3 helai jiwa Pangu, dan 12 leluhur penyihir yang lahir dari darah esensi Pangu. Kilin Purba, Phoenix pertama, dan leluhur klan naga, semuanya termasuk dalam kelompok makhluk Xiantian pertama. Mereka lahir di Hong Huang yang diciptakan dari Pangu, dan menikmati kesempatan yang luar biasa. Kilin Purba lahir di pusat bumi di Tanah Tengah. Mereka memperoleh keberuntungan tak terbatas. Leluhur klan naga lahir di laut dalam yang terbentuk dari tulang punggung Pangu. Phoenix generasi pertama juga demikian, dengan takdir yang mendalam. Setelah itu barulah ada makhluk Haotian. Meskipun Kilin, Phoenix, dan klan naga adalah makhluk Haotian, mereka memiliki perlindungan dari leluhur makhluk Xiantian. Setelah penciptaan dunia, mereka berkembang biak di Hong Huang. Keberuntungan alami mereka tak tertandingi, sehingga di awal Hong Huang, 3 klan mampu mendominasi satu wilayah, bahkan memicu bencana awal Longhan. Sisanya adalah makhluk biasa, dan setelah memurnikan darah esensi rusa ilahi Xiantian, potensi bawaanku telah naik ke tingkat makhluk Xiantian. Setelah potensi bawaanku meningkat, aku sangat gembira. Dalam ingatanku, semua makhluk Xiantian bisa dengan mudah mencapai alam kuasi suci. Kekuatan tempur mereka tak tertandingi. Dalam jalur kultivasi Hong Huang, jika ingin tumbuh dengan cepat dan mencapai puncak, seseorang harus memiliki potensi bawaan yang mendalam agar semuanya berjalan lancar. Jika tidak, bahkan setelah berkultivasi keras seumur hidup, seseorang mungkin akan mandek di alam tertentu. Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasiku, auraku menjadi semakin kuat. 3 kilin api yang berkultivasi di dalam jurang, semuanya terkejut oleh aura ini. Wajah mereka menunjukkan rasa hormat yang dalam. Saat berada di klan mereka, bahkan ketika menghadapi yang terkuat di klan, mereka tidak pernah merasakan tekanan kekuatan seperti ini. Ini adalah penindasan yang berasal dari lubuk garis keturunan mereka, yang membuat mereka sulit untuk melawan. Aku perlahan-lahan menahan aura yang keluar. Hatiku dipenuhi kegembiraan. Tadi aku terlalu fokus pada terobosan sampai tidak menyadari telah mengejutkan ketiga makhluk kecil di jurang. Aku tidak terlalu memedulikan mereka dan melanjutkan pertapaan. Pertapaan kali ini berlangsung selama 3.000 tahun lagi. Pada saat ini, tingkat kultivasiku telah mencapai Jinxian tingkat 9. Tidak lama setelah khotbah pertama Hong Jun berakhir, khotbah kedua pun tiba sesuai jadwal. Misi sistem pun muncul bersamaan. Khotbah kedua Hong Jun di istana Zixiao di luar 33 surga. Apakah aku harus keluar dari jurang untuk mendengarkan Dao? Pilihan 1. Ambil misi. Kamu bisa menjadi murid tak resmi leluhur Dao Hong Jun. Pilihan 2. Tolak misi. Kamu bisa mendapatkan 1 tetes darah esensi Pangu. Melihat hadiah sistem, aku terkejut dan tanpa sadar berseru, "Sialan, aku tidak pernah menyangka akan mendapatkan darah esensi Pangu." Setelah memurnikan benda ini, baik tingkat kultivasi maupun potensi bawaanku
Keduanya akan meningkat pesat. Setelah mendapatkan darah esensi Pangu, aku segera mulai memurnikannya. Setelah benar-benar selesai memurnikannya, potensi bawaanku telah naik menjadi makhluk Xiantian teratas. Tingkat kultivasiku secara resmi menembus Kedaluo Jinxian tingkat 3. Setelah mendapatkan hadiah melimpah dari 2 khotbah pertama, aku sangat menantikan khotbah ketiga Hongjun, berharap bisa mendapatkan lebih banyak harta karun untuk memperkuat garis keturunanku. Meskipun bagi diriku, efek dari memurnikan harta karun langit dan bumi biasa tidak lagi signifikan, aku masih bisa memberikannya kepada ketiga kilin api untuk digunakan. Model. Namun, saat ceramah ketiga Hongjun dimulai, hadiah sistem bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan garis keturunan, melainkan salah satu dari 5 bendera surgawi, yaitu bendera pengendali air Suanyuan. Setelah menempatkan bendera ini di dojo jurang, jurang yang tadinya kering dan panas seketika memunculkan mata air spiritual, membuatnya lebih cocok untuk pertumbuhan akar spiritual langit dan bumi. Selama bertahun-tahun ini, tanah jurang ini, di bawah nutrisi dari puluhan akar spiritual langit dan bumi, telah berubah menjadi baru. Di sekitar pohon buah akar spiritual, tumbuh banyak bunga dan tanaman aneh. 3 kilin api juga telah membuat gua di dinding batu jurang berlatih dengan tekun. Setelah lama mengonsumsi harta karun langit dan bumi seperti buah persik surgawi dan buah ginseng, tingkat kultivasi mereka meningkat pesat. Mereka sudah lama mencapai alam Suanxian. Aku juga telah memurnikan 3 gumpalan sumber api bumi dari dasar jurang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sumber api bumi ini tidak terlalu berguna lagi bagiku, tetapi bagi ketiga bocah ini adalah kesempatan langka. Api bawaan di dalam tubuh mereka, sebelum kultivasi mereka mencapai tingkat tertentu, kekuatannya jauh di bawah api bumi. Memurnikan sumber api bumi dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan dan kemampuan bertarung mereka. Cahaya harta karun membubung ke langit di Gunung Buzo. Sepertinya harta karun spiritual telah muncul. Apakah kamu memilih untuk keluar dari jurang untuk mencari harta karun? Pilihan 1. Terima misi. Dapatkan harta karun spiritual bawaan labu pemecah jiwa 99. Pilihan 2. Tolak misi. Dapatkan kemampuan suci telapak api dewa kekacauan. Misi mencari harta karun yang tiba-tiba ini menarik perhatianku. Saat ini adalah waktu berakhirnya ceramah terakhir Hongjun. Harta karun yang muncul di Gunung Buzo pastilah pohon anggur labu 7 warna yang terkenal itu. Satu pohon anggur menghasilkan 7 harta karun spiritual bawaan. Masing-masing memiliki kegunaan yang luar biasa. Pohon anggur labu ini juga merupakan akar spiritual langit dan bumi yang terkenal di Honghuang. Kali ini seharusnya saat labu-labunya matang, mereka yang berjodoh bisa mendapatkannya. Labu pemecah jiwa 99 itu adalah salah satu labu dari pohon anggur labu 7 warna. Labu ini nantinya didapatkan oleh orang paling baik hati di Honghuang, Hongyun. Setelah Hongyun mendapatkan labu itu, dia diam-diam pergi, tetapi dijebak oleh Kun Peng dan akhirnya mati secara tragis. Hongyun terlalu mudah percaya pada orang lain, kematiannya terlalu dini. Dengan latar belakangnya sebagai makhluk surgawi bawaan, yang terbentuk dari awan merah pertama di Honghuang, kultivasinya sangat kuat. Jika dia bisa bertahan hidup, dia pasti bisa hidup bebas dan tanpa beban. Terlebih lagi, sahabatnya, Zhen Yuanzi, yang di kemudian hari dikenal sebagai leluhur Dewa Bumi, pada saat ini kultivasinya bahkan belum setara dengan Hongyun. Memikirkan hal ini, sebuah ide muncul di benakku. Tidak lama lagi, ras iblis akan bangkit. Dong Huang Tai dan Kaisar Iblis di Jun akan memanggil ras iblis di Honghuang untuk bersama-sama membangun pengadilan surgawi ras iblis. Lalu mereka akan bersaing dengan ras penyihir yang baru muncul untuk supremasi, memicu malapetaka besar penyihir iblis. Malapetaka ini dampaknya akan sangat luas. Semua anggota ras iblis akan terseret ke dalamnya. Bahkan ras Kilin, Phoenix, dan naga yang selamat dari malapetaka awal Longhan pun akan terhasut untuk muncul kembali. Dan pada akhirnya menemui ajal dan dao mereka lenyap. Benar-benar kehilangan harapan untuk bangkit kembali. Aku tidak ingin melihat akhir seperti itu. Malapetaka awal Longhan adalah takdir malapetaka bagi ras Kilin yang tidak bisa kuubah. Namun, malapetaka penyihir iblis masih memiliki peluang untuk dihindari. Aku tidak tahu berapa banyak anggota ras Kilin yang masih hidup sekarang. Jika aku bisa mengumpulkan beberapa anggota klan untuk datang ke tanah jurang ini dan berlatih dalam pengasingan, maka lebih banyak Kilin yang bisa selamat. Ras Kilin memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika cukup banyak anggota klan yang bertahan, di masa depan aku juga akan memiliki lebih banyak bantuan dalam tindakanku. Memikirkan hal ini, aku segera memanggil ketiga kilin api di dalam jurang. Aku memiliki firasat bahwa malapetaka baru akan segera datang. Kita sesama ras kilin. Aku tidak tega melihat klan kita terseret lagi ke dalam perselisihan dan menderita bencana yang tidak perlu. Sekarang, aku akan mengajarkan sebuah kemampuan suci pada kalian, bernama telapak api dewa kekacauan.
Siapapun di antara kalian yang bisa menguasainya terlebih dahulu, akan kuutus ke dataran tengah untuk mencari anggota ras Qilin yang masih hidup dan membawa mereka kembali ke tanah jurang ini. Hal ini tidak bisa dipaksakan. Mereka yang bersedia datang, di masa depan akan berada di bawah perlindunganku. Bagi yang tidak bersedia datang, nasib baik dan buruk serta hidup dan mati mereka di masa depan tidak ada hubungannya denganku. Siapapun di antara kalian yang dapat menyelesaikan tugas ini, akan kuangkat menjadi muridku. Anggap saja ini sebagai sebuah takdir keberuntungan. Mendengar kata-kataku, leluhur, kami akan mematuhi perintahmu. Beberapa ratus tahun kemudian, seekor kilin api yang sangat berbakat menjadi yang pertama mempelajari telapak api dewa kekacauan dan berinisiatif datang menemuiku. Kali ini, si kecil itu akhirnya bisa melihat wujud asliku. Karena aku melatih teknik dewa dan iblis bawaan dan juga telah memurnikan esensi darah Pangu, tubuhku memancarkan aura agung yang tak terlukiskan. Wujud asliku sangat besar, dan sisi kilinku memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kultivasiku saat ini hanya perlu menerobos ke alam Zunsheng untuk bisa setara dengan kilin primal di masa lalu. Bahkan fondasiku lebih dalam. Kamu, segeralah berangkat ke dataran tengah. Bersembunyilah di siang hari dan keluar di malam hari. Ingatlah untuk tidak menarik perhatian. Saat ini di dunia luar, ras iblis akan segera melahirkan kaisar iblis. Jadi untuk sementara tidak akan ada terlalu banyak pembunuhan tanpa alasan. Selama kamu tidak bertemu dengan orang dari ras penyihir, tidak akan ada bahaya yang terlalu besar. Jika kali ini kamu bisa kembali hidup-hidup, kamu akan menjadi murid pertamaku. Aku secara khusus menasihati kilin api ini sebelum dia pergi. Meskipun perjalanan ini berbahaya, saat ini adalah momen krusial untuk memperjuangkan secercah harapan hidup bagi ras kilin. Setelah malapetaka penyihir iblis dimulai, ras kilin pasti akan musnah dari tanah Honghuang, tanpa kemungkinan untuk bangkit kembali. Jika kilin api ini mengalami kemalangan atau tidak dapat membawa kembali anggota klannya, itu berarti kehendak Dao Surgawi tidak bisa dilawan dan tidak ada yang bisa diperbuat. Sebagai anggota ras kilin, aku sudah melakukan yang terbaik. Di masa depan, aku tidak perlu khawatir terjerat karma. Setelah kilin api itu pergi, aku memejamkan mata dan melanjutkan latihanku dengan tekun. Di tanah Honghuang saat ini, ras penyihir telah lama bangkit. 12 leluhur penyihir mendirikan 12 suku ras penyihir. Seiring mereka berkembang biak dan menjadi kuat, mereka mulai bersaing dengan ras iblis untuk memperebutkan wilayah. Orang-orang ras penyihir terlahir dengan tubuh fisik yang sangat kuat. Mereka dapat memanipulasi angin, air, petir, dan kilat. Kekuatan mereka tak terbatas, mampu memindahkan gunung dan menimbun lautan. Ras iblis biasa sama sekali bukan tandingan mereka. Untuk sementara waktu, ras penyihir tak terbendung. 12 leluhur penyihir mendirikan suku ras penyihir, bersaing untuk takdir keberuntungan Honghuang. Apakah kamu memilih untuk keluar dari jurang untuk menghentikan mereka? Pilihan 1. Terima misi. Dapatkan seutas energi ungu Hongmeng. Pilihan 2. Tolak misi. Dapatkan api sejati Taiyin, salah satu dari 10 api sumber teratas. Aku, yang belum lama berada dalam pengasingan, merasakan ada misi sistem yang baru. Aku segera memeriksanya. Saat aku melihat energi ungu Hongmeng, hatiku sangat tergoda. Perlu diketahui, di dunia Honghuang, energi ungu Hongmeng sangatlah langka. Leluhur Dao Hongjun hanya memberikan 7 utas. 6 orang yang mendapatkannya di kemudian hari. Semuanya berhasil membuktikan Dao dan menjadi orang suci. Ini adalah benda yang membentuk fondasi Dao Agung. Kesempatan terbesar untuk menjadi orang suci. Namun, untuk mendapatkan energi ungu Hongmeng, aku harus keluar dari jurang untuk menghentikan 12 leluhur penyihir. Ke-12 leluhur penyihir ini tercipta dari esensi darah Pangu. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi Zunsheng. Bersama-sama, mereka dapat membentuk formasi agung 12 Dewa Iblis Surgawi. Ini adalah formasi paling ganas nomor 1 di Honghuang. Kekuatannya tak terbatas dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan ketika menghadapi orang suci Hongjun, 12 leluhur penyihir tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Karena mereka adalah keturunan asli Pangu. Leluhur Dao Hongjun tidak bisa campur tangan secara langsung. Dia hanya bisa diam-diam memberi isyarat kepada Dijun dan Donghuang Tai untuk bekerja sama mendirikan pengadilan surgawi kuno, menyatukan Honghuang, mencerahkan semua makhluk, membuat Honghuang lebih teratur, dan menurunkan sebuah dekret. Iblis memerintah langit, penyihir memerintah bumi. Baru setelah itu perselisihan kedua belah pihak sedikit mereda. Tetapi 12 leluhur penyihir bahkan tidak menghormati leluhur Dao Hongjun. Pertarungan mereka selanjutnya dengan ras iblis menyebabkan tanah Honghuang hancur lebur. Alam yang tak terhitung jumlahnya musnah, dan puluhan juta Venus spiritual bumi hancur. Meskipun godaannya sangat besar, aku hanya bisa menahan diri. Bencana besar ini jauh lebih dahsyat daripada kesusahan awal Longhan, menyapu seluruh dunia prasejarah.
Aku langsung memilih untuk menolak misi dan mendapatkan api sejati Taiyin. Bertahun-tahun yang lalu, aku sudah mendapatkan api sejati Taiyin. Sekarang api sejati Taiyin ada di tanganku. Yin dan Yang seimbang. Setelah memurnikan api sumber ini, tingkat kultivasiku langsung meningkat, menerobos ke tingkat kelima Daluo Jinxian. Kekuatan tempurku juga melonjak drastis. Kekuatan api di dalam tubuhku tidak lagi hanya tebal dan ganas, malah bertambah lincah. Di dunia luar, karena kebangkitan kuat 12 leluhur penyihir, ras siluman dunia prasejarah bersatu tidak seperti sebelumnya. Pertarungan bertahun-tahun telah memakan banyak korban jiwa. Dong Huang Taiyi dan Di Jun akhirnya muncul. Keduanya bekerja sama untuk menaklukkan ras siluman di dunia, mendirikan Istana Langit Kuno, dan mengangkat Siluman Agung Kunpeng, yang juga mendengarkan ajaran di Istana Zixiao. Sebagai guru siluman, Dong Huang Taiyi dan Di Jun berasal dari ras siluman. Mereka adalah kakak beradik. Mereka telah berkultivasi di bintang matahari dunia prasejarah selama bertahun-tahun dan telah lama mencapai tingkat kultivasi setengah suci. Taiyi memegang harta karun tertinggi bawaan lonceng Dong Huang. Di Jun mengendalikan harta karun tertinggi bawaan peta sungai Luoshu. Keduanya maju untuk memimpin ras siluman. Hampir tidak ada yang menentang. Di Jun menyebut dirinya Kaisar Siluman. Taiyi sebagai Raja Siluman, bersama-sama memerintah Istana Langit Kuno, menyaingi ras penyihir. Setelah Istana Langit didirikan, mereka berdua seharusnya bisa menjadi penguasa sah langit dan bumi, menciptakan hegemoni tertinggi, mendapatkan pahala langit dan bumi yang melimpah. Yuan Hong yang berlutut di tanah, matanya menatap tajam ke dalam jurang. Tekanan aturan di tempat ini membuatnya ketakutan, tetapi energi spiritualnya sangat padat, beberapa kali lebih murni dari tanah spiritual terbaik di 100.000 gunung agung. Kera lengan panjang, aku dan kau berjodoh. Suaraku terdengar samar dari jurang. Kau tidak punya tempat bergantung, belum punya tempat tinggal di dunia prasejarah, kan? Padepokan jurangku ini kekurangan makhluk untuk menjaga gerbang. Apa kau bersedia tinggal? Yuan Hong langsung terkejut. Asal-usulnya sangat rahasia. Telah mengembara di dunia prasejarah selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada makhluk yang bisa melihat asal-usulnya dalam sekejap. Tapi menyuruhnya menjadi penjaga gerbang. Yuan Hong kembali ragu-ragu. Pada saat itu, aku menggunakan sedikit cara, membuat pohon persik abadi dan pohon buah ginseng di dalam jurang tampak samar-samar. Yuan Hong langsung menggaruk-garuk telinga dan pipinya. Air liurnya menetes karena lapar. Ada harapan untuk menjadi orang suci, tetapi semua ini berada di bawah kendali rahasia leluhur Tao Hongjun. Setelah Istana Langit diciptakan, mereka berdua tidak mendapatkan pahala langit dan bumi. Sebaliknya, leluhur Tao Hongjun yang mendapat banyak keuntungan. Dong Huang Taiyi dan Kaisar Siluman Di Jun mendirikan Istana Langit Kuno, berebut takdir dunia prasejarah. Apakah memilih untuk keluar dari jurang dan pergi mengabdi? Pilihan 1. Terima misi. Bisa menjadi salah satu dari 10 Panglima Siluman Agung Istana Langit Kuno. Pilihan 2. Tolak misi. Bisa mendapatkan salah satu dari 5 bendera penjuru bawaan, yaitu bendera teratai hijau berwarna berharga. Setelah Taiyi dan Di Jun mendirikan Istana Langit, misi sistem yang baru langsung muncul. Aku langsung memilih menolak dan mengambil bendera teratai hijau berwarna berharga. Kini padepokan jurang telah dipasangi 4 bendera 5 penjuru bawaan. Hanya kurang satu lagi untuk melengkapi satu set. Saat itu, kecuali orang suci datang sendiri. Jika tidak, siapapun yang menerobos masuk padepokan bisa ditumpas. Setiap bendera 5 penjuru bawaan adalah harta spiritual bawaan tingkat atas. Mengumpulkan satu set lengkap setara dengan satu harta karun tertinggi bawaan. Setelah bendera teratai hijau berwarna berharga dipasang, bunga-bunga langka dan rumput eksotis di dalam jurang tumbuh semakin subur. Bendera ini mengandung hukum elemen kayu, dan dapat memelihara esensi tumbuhan. Setelah menyelesaikan semua ini, aku memejamkan mata dan berkonsentrasi, merasakan beberapa sosok muncul di dekat jurang. Kesadaran ilahiku memindai, dan kulihat seekor kera putih sedang bertarung dengan beberapa anggota ras penyihir. Kera putih itu memegang sebatang tongkat besi, sangat ganas. Tongkat besi itu bukan benda biasa. Itu adalah sebuah harta karun tertinggi buatan. Setiap ayunannya membuat batu retak dan gunung runtuh. Tingkat kultivasi kera putih itu sendiri juga tidak lemah. Sudah mencapai ranah Xuanxian. Melihat pemandangan ini, misi sistem muncul diam-diam. Ditemukan kera lengan panjang yang memiliki takdir agung sedang dikejar oleh ras penyihir. Apakah memilih untuk keluar dari jurang dan membantunya? Pilihan 1. Terima misi. Keluar dari jurang untuk menyelamatkan kera lengan panjang. Bisa mendapatkan harta karun tertinggi buatan kecapi naga Phoenix. Pilihan 2. Tolak misi. Bisa mendapatkan akar spiritual langit dan bumi. 25 pohon persik roh abadi. 10 pohon pinus 5 jarum. 5 pohon buah api dewa. 3 pohon pisang bawaan. Suara notifikasi sistem berbunyi.
Barulah aku mengenali bahwa kera putih ini adalah kera lengan panjang, Yuan Hong. Dia adalah salah satu dari 4 kera ilahi, setenar dengan kera batu cerdas Sun Wukong, kera 6 telinga, dan kera ekor merah, masing-masing memiliki kekuatan ilahi